Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari dengan NIM 231101030038 dari kelas MPI C1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep, model, dan metode evaluasi pembelajaran. Jadi, pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Dalam konteks pendidikan, konsep, model, dan evaluasi pembelajaran memegang peranan yang krusial. Konsep pembelajaran merujuk pada ide dasar tentang bagaimana seseorang belajar dan bagaimana pembelajaran dapat ditingkatkan. Konsep-konsep ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana informasi diproses, bagaimana koneksi antara pengetahuan baru dan pengetahuan sebelumnya terbentuk, serta bagaimana motivasi dan perhatian berperan dalam pembelajaran. Salah satu aspek penting dalam konsep dan model pembelajaran adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tentang kemajuan belajar siswa. Evaluasi membantu guru dalam memahami sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi yang tepat, guru dapat menyesuaikan pengajaran mereka untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam makalah ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang konsep, model, dan evaluasi pembelajaran. Kami akan menjelaskan konsep dasar yang terkait dengan pembelajaran, menggambarkan beberapa model pembelajaran yang umum digunakan, dan menjelaskan pentingnya evaluasi dalam konteks pembelajaran. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep, model, dan evaluasi pembelajaran, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mempertimbangkan suatu hal atau gejala dengan mempertimbangkan kriteria kualitatif tertentu, seperti baik atau buruk, kuat atau lemah, cukup atau tidak cukup, dan sebagainya. Istilah nilai berasal dari kata bahasa Inggris evaluation yang mengandung kata dasar nilai. Menurut Kumano, evaluasi adalah penilaian data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Menurut Kalongesi, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai yang didasarkan pada hasil pengukuran. Zainul dan Nasution berpendapat bahwa evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar baik dengan instrumen tes maupun non-tes. Evaluasi pembelajaran adalah suatu upaya untuk menggali informasi tentang sejauh mana keberhasilan pembelajaran itu tercapai pada diri anak didik dan juga pendidik, sehingga akan ada perbaikan yang diperlukan untuk bisa mengembangkan konsep pembelajaran atau pengajaran yang efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Dan hal ini secara tidak langsung akan mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kesimpulannya adalah evaluasi pembelajaran adalah proses memberikan pertimbangan tentang arti dan nilai dari tingkat prestasi atau pencapaian suatu pelajaran. Pertimbangan ini didasarkan pada hasil pengukuran dan penilaian sejumlah aspek, termasuk input, proses, output, hasil, dan dampak. Tujuan utamanya adalah memberikan saran pembelajaran yang menyeluruh berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan penilaian. Selanjutnya, di sini ada model evaluasi pembelajaran. Dari berbagai model evaluasi yang telah dikembangkan untuk mendukung keberhasilan akademik, dalam makalah ini hanya beberapa model yang akan dibahas, seperti yang pertama, model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk.
Evaluasi konteks menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang untuk membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lain untuk mengetahui tujuan, peluang, dan hasilnya. Evaluasi masukan menilai pilihan pendekatan, rencana tindak, rencana staf, dan pembiayaan untuk kelangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasar dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pembuat kebijakan dapat menggunakan evaluasi ini untuk memilih rancangan, jenis pembiayaan, alokasi sumber daya, pelaksana, dan jadwal kegiatan yang sesuai untuk kelangsungan program. Model evaluasi pembelajaran yang kedua yaitu model evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan kegiatan belajar saat diperlukan. Ini dapat terjadi tentang orang, materi, fasilitas, personal, atau bahkan tujuan pembelajaran. Pengambil keputusan tidak hanya dapat mengetahui seberapa lama program dapat berlangsung, tetapi mereka juga dapat menemukan hambatan dengan mengetahui hal-hal yang menyebabkan program tidak berjalan lancar. Mereka dapat segera melakukan perbaikan untuk memastikan bahwa program terus berjalan dengan lancar. Jika melaksanakan evaluasi ketika kegiatan atau program sedang berlangsung ini disebut evaluasi formatif. Pada umumnya, lingkup evaluasi formatif dibatasi oleh jenis dan durasi pengalaman belajar. Misalnya, saat belajar di kelas atau di lokakarya, tetapi harus cukup rinci untuk mencakup semua aspek pengalaman belajar selama proses pembelajaran. Model evaluasi pembelajaran yang ketiga yaitu ada model evaluasi sumatif. Tujuan evaluasi sumatif adalah untuk menentukan hasil atau efek dari upaya pengajaran. Tujuannya adalah untuk menggabungkan semua yang terjadi karena pendidikan. Evaluasi sumatif atau hasil mengukur perubahan yang disebabkan oleh instruksi dan pembelajaran. Skup evaluasi hasil bergantung pada perubahan yang diukur, yang pada gilirannya bergantung pada tujuan kegiatan pendidikan yang sudah ditetapkan. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Banyak lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan dan latihan yang dibiayai oleh sponsor melakukan evaluasi akhir ini. Evaluasi sumatif berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan proses pembelajaran. Hasil evaluasi sumatif kemudian segera dianalisis oleh para evaluator untuk menentukan posisi siswa dalam materi pembelajaran. Kemudian, model evaluasi pembelajaran yang keempat yaitu model pengukuran. Dianggap sebagai model tertua dalam sejarah evaluasi. Model ini sangat terkenal dalam evaluasi pendidikan. Sesuai dengan namanya, model ini berfokus pada pengukuran dalam proses evaluasi pendidikan. Menurut model ini, pengukuran tidak dapat dilepaskan dari pemahaman kuantitas atau jumlah. Jumlah ini akan menunjukkan besarnya objek, orang, atau peristiwa dalam unit ukuran tertentu. Dalam bidang pendidikan, model ini telah diterapkan dalam proses evaluasi untuk melihat dan mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, sikap, maupun kepribadian terkait dengan evaluasi program pendidikan sekolah. Model ini menggunakan tes untuk mengukur hasil belajar siswa pada masing-masing bidang pelajaran. Hasil belajar yang dievaluasi terutama adalah hasil belajar dalam bidang pengetahuan atau kognitif, yang mencakup berbagai tingkat pengetahuan seperti kemampuan ingatan, pemahaman aplikasi, dan lain-lain. Model evaluasi pembelajaran yang kelima yaitu model persesuaian. Tyler mengatakan bahwa pendidikan adalah proses yang terdiri dari 3 hal yang harus berbeda. Tujuan pendidikan, pengalaman belajar, dan evaluasi hasil belajar. Pada dasarnya, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa efektif kurikulum atau program pengajaran yang bersangkutan dalam mencapai tujuannya. Tujuan pendidikan menunjukkan perubahan perilaku yang diinginkan pada siswa. Jadi, yang paling penting dari proses evaluasi adalah mengetahui seberapa besar perubahan perilaku yang diinginkan itu terjadi. Menurut model ini, evaluasi adalah upaya untuk mengidentifikasi apa
ada persesuaian antara tujuan pendidikan yang diinginkan dan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi ini berguna untuk kepentingan menyempurnakan program, memberikan bimbingan kepada siswa, dan memberikan informasi tentang hasil yang telah dicapai kepada pihak luar pendidikan. Model evaluasi pembelajaran yang keenam, model evaluasi sistem pendidikan. Menurut model evaluasi sistem pendidikan, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan. Ini termasuk karakteristik siswa dan lingkungan sekitarnya, tujuan program, peralatan, dan prosedur yang digunakan, keberhasilan program itu sendiri. Menurut model ini, evaluasi dimaksudkan untuk membandingkan kinerja berbagai dimensi program yang sedang dikembangkan dengan berbagai kriteria. Pada akhirnya, evaluasi ini menghasilkan deskripsi dan judgement program yang dinilai. Perbandingan antara program performance dan kriteria juga merupakan salah satu inti yang penting dalam konsep evaluasi menurut model ini. Selanjutnya, ada metode evaluasi pembelajaran. Metode evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan dan analisis data tentang hasil belajar siswa untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengevaluasi kinerja siswa, menentukan apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif dan mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Ada dua jenis teknik evaluasi pendidikan, yaitu tes dan non-tes. Metode evaluasi pembelajaran melalui tes. Kata tes secara harfiah berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, yang berarti piring untuk menyisihkan logam mulia, yang berarti bahwa logam mulia yang sangat berharga dapat diperoleh dengan menggunakan alat menyerupai piring. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian atau percobaan. Dalam bahasa Arab yaitu imtihan. Tes dapat dilakukan yaitu dengan 3 cara. Pertama, dengan menggunakan tes tertulis, di mana siswa diminta memberikan jawaban secara tertulis. Kedua, tes lisan, di mana peserta didik diminta memberikan respon secara lisan atau verbal, berdasarkan pertanyaan atau petunjuk yang diberikan, bahwa siswa akan memberikan jawaban secara langsung dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Kemudian ketiga, dengan tes perbuatan. Dalam metode evaluasi pembelajaran melalui tes adalah suatu bentuk evaluasi yang berfokus pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Yang terakhir, ada metode evaluasi melalui non-tes. Teknik non-tes adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengetahui keadaan siswa atau peserta tes tanpa melakukan tes dengan alat tes. Sebagaimana diketahui, informasi tentang siswa yang diperlukan untuk menilai hasil belajar tidak selalu terdiri dari skor hasil pengukuran, yang salah satunya diperoleh melalui ujian. Tidak ada cara yang lebih tepat untuk mengungkapkan, menyadap, dan mendapatkan informasi hasil belajar atau yang lain daripada pengukuran. Teknik non-tes terdiri atas berbagai teknik antara lain pengamatan atau observasi, teknik wawancara, interview, teknik angket, teknik dokumentasi, dan metode pengumpulan data. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran melibatkan pengumpulan analisis dan interpretasi data tentang kemajuan belajar siswa. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengevaluasi kompetensi dan pencapaian siswa, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Terdapat berbagai metode evaluasi yang dapat digunakan, seperti ujian tertulis, tugas proyek, penugasan individu, diskusi kelompok, dan sebagainya. Pemilihan metode evaluasi yang tepat harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi pembelajaran adalah proses memberikan pertimbangan tentang arti dan nilai dari tingkat prestasi atau pencapaian suatu pelajaran.
Pertimbangan ini didasarkan pada hasil pengukuran dan penilaian sejumlah aspek, termasuk input, proses, output, hasil, dan dampak. Tujuan utamanya adalah memberikan saran pembelajaran yang menyeluruh berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan penilaian. Yang kedua, model evaluasi pendidikan adalah pola penilaian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang tingkat kemajuan pendidikan atau menetapkan pencapaian tujuan untuk guru dan siswa. Yang ketiga, pembelajaran melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tentang kemajuan belajar siswa. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengevaluasi kompetensi dan pencapaian siswa, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Terdapat berbagai metode evaluasi yang dapat digunakan, seperti ujian tertulis, tugas proyek, penugasan individu, diskusi kelompok, dan sebagainya. Pemilihan metode evaluasi yang tepat harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.